Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang tergabung di dalam majelis taklim Ashabul Hijrah. Alhamdulillah Allah berkenan mengumpulkan kita kembali di dalam satu majelis taklim yang insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam rangkaian hadis-hadis Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Riyadhus Shalihin bersama guru kita Ustadz Muhammad Saleh Drehem LC Mage Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah selalu menjaga beliau dalam perjalanan dakwahnya insya Allah dan menjaga ilmu yang ada di dalam diri beliau. Insya Allah pada malam hari ini kita akan lanjutkan dengan bab yang baru, yaitu bab taubat. Begitu ya Ustadz ya, kita sudah selesaikan di bulan yang lalu mengenai hadis-hadis yang terangkai di dalam bab sabar insya Allah. Baik, untuk menyingkat waktu, tafadhol Ustadz, kita mulai kajian kita. Baik, suara saya jelas sekali ya? Jelas, insya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa qurrata a'yunina wa murabbina wa mujahidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha ikbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Jemaah sekalian, tidak terasa kita mulai malam ini akan masuk di bab yang kedua setelah 12 hadis kita bahas. Di bab pertama terkait dengan masalah keikhlasan. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh amal soleh yang kita lakukan, baik itu yang wajib, yang sunnah, bahkan yang mubah, mudah-mudahan semuanya tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita akan masuk di bab yang kedua. Bab yang kedua ini adalah bab taubah. Bab tentang masalah taubat. Ya, at-taubah. At-taubah ini sesuatu yang wajib bagi kita manusia sebagai hamba Allah, di mana tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang bisa lepas dari dosa dan kesalahan. Ya, kecuali Nabi yang tidak punya dosa. Dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita manusia pasti. Makanya Allah memberi jalan keluar kepada kita semua. Setiap dosa yang kita lakukan, setiap maksiat yang kita perbuat, baik itu disengaja ataupun tidak, Allah membuka kepada kita pintu pertobatan. Dan rupanya Imam Nawawi sengaja meletakkan di bab yang kedua setelah bab ikhlas, karena beliau faham betul manusia ini pasti terjebak dengan yang namanya kesalahan, ya, dosa, maksiat, ya, yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara, teman-teman sekalian, para ulama mengatakan at-taubah, taubat itu
wajibatun min kulli dzambin, wajib memang ya, harus kita lakukan pada setiap dosa yang kita lakukan ini, yang kita perbuat ini. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah, dan kita tahu ada dosa-dosa yang sangat terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa dosa terkait dengan Allah? Syirik mungkin ya, dosa syirik. Ya, dosa meninggalkan salat, dosa kita lupa tahun kemarin tidak mengeluarkan infak atau zakat kita, dosa kita sengaja bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang sangat terkait dengan Allah ya. Langsung dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan ketika ada dosa, ketika ada kesalahan yang diperbuat oleh seorang manusia terkait pribadinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka baginya itu harus terpenuhi beberapa syarat. Para ulama mengatakan paling tidak ada 3 syarat yang tidak bisa ditawar-tawar. Kalau dosa yang kita perbuat ini ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 syarat itu? Ahaduha, yang pertama, ayyuqli'ah anil maksiyah. Orang itu harus melepas dosa itu. Jangan nanti dia istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masih tetap ya menikmati dosa itu, kesalahan itu, maksiat itu. Jadi orang dikatakan taubat dengan taubat yang sebenarnya, kalau bahasa Al-Quran nanti disampaikan tubu ilallahi taubatan nasuha, itu taubat nasuha itu adalah manakala orang itu melepas dosa itu. Bukti keseriusan bahwa dia tidak akan melaksanakan dosa itu. Yang kedua, apa yang kedua? Ayyandam ala fi'liha. Yandam, apa yandam ini dari kata-kata nadima, yandamu, ya, menyesal. Ya, harus ada penyesalan akan dosa yang ia perbuat, akan kesalahan yang dia lakukan. Harus menunjukkan, kenapa saya bisa terjebak dengan dosa ini? Kenapa saya kok masih senang makan uang riba ini? Kenapa saya kok terjebak dengan perbuatan yang dilarang oleh Allah? Ada penyesalan. Saya kalau tidak menyesal, pasti dia akan mengulangi lagi di kemudian hari itu. Jadi sekali lagi, syarat yang pertama melepaskannya, dan syarat yang kedua harus punya perasaan penyesalan ya akan dosa yang ia perbuat itu. Nah, yang ketiga apa? Para ulama mengatakan ayyazima alla ya'uda ilaiha abada. Harus punya tekad yang kuat, niat yang sangat kuat, yang sangat mendalam dalam hatinya, bahwa ia tidak akan mengulangi lagi ya kepada dosa yang sama di kemudian hari. Nah, inilah baru dikatakan taubat, terpenuhinya syarat-syarat taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, yang pertama, melepas akan dosa dan maksiat yang dilakukan, lepas, tinggalkan. Oke. Yang kedua, muncul perasaan penyesalan. Kenapa saya kok sampai terjebak dengan dosa ini, dengan maksiat ini? Dan yang ketiga yaitu punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi ya di kemudian hari, seperti itu. Nah, tentu ini jamaah sekalian, teman-teman sekalian, manakala dosa terkait dengan Allah. Dan lagian ya akhil karim, dosa dengan Allah ini saya optimis, saya sangat optimis. Semua kita ini pasti ya diterima semua pengakuan kita, karena Allah punya sifat namanya Tawwab, zat yang maha penerima tobat. Ya, sampai saya masih teringat kata-kata guru saya, inilah indahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya manusia diciptakan ada suatu potensi untuk terjebak dengan dosa itu. Ya, dan maka Allah memberikan jalan keluar sekaligus menamakan dirinya sebagai zat yang maha penerima tobat dari hambanya. Tawwab, yang membuka lebar-lebar pintu pertobatan kepada hambanya itu. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini manakala dosa maksiat terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang repot memang ini yang repot ya, akhir. Manakala dosa itu terkait ya antar kita manusia. Dosa pada orang tua, dosa pada mertua, kesalahan yang disengaja kita perbuat
menzalimi istri, menzalimi anak, ini dosa-dosa semua ini. Muamalah yang terjadi di antara kita satu sama lain, yang suka menghalalkan segala cara. Pokoknya dosa terkait antar manusia, kesalahan antar manusia. Lalu bagaimana tobatnya itu? Para ulama mengatakan fasyurutuha arba'atun. Maka syarat diterimanya pertobatan manakala terkait dengan antar manusia itu ada 4. Apa 4 itu? 3 yang pertama tadi sama. Yaitu melepas kesalahan itu, menyesal akan perbuatan itu, dan punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi di kemudian hari. Nah yang keempat apa ini? Kata para ulama, Allahu Akbar, ayyabra'a min haqqi sahibiha. Allah minta apa yang melepas, ya minta halalnya lah kalau bahasa kita ini. Ya, minta restunya, minta kelapangan dadanya untuk memaafkan kepada kita. Gitu. Nah, disebut oleh Imam Nawawi secara khusus di muqaddimah kitabnya ini, فَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ فَإِنْ كَانَتْ مَالًا أَوْ نَحْوَهُ رَدَّهُ عَلَيْهِ. Kalau dosa itu berbentuk harta, kita mencurinya, mengambilnya, ya, pernah mengambil HP-nya, mengambil bolpennya, umpamanya gitu, ngambil uangnya di dompetnya, terus kita sadar, maka tobatnya itu selain yang 3 tadi itu, maka kita harus mengembalikan. Ya, kalau kita ngambil uangnya, kita kembalikan uangnya itu. Kalau kita kemudian mengambil bolpennya, kita kembalikan bolpennya. Saya loh yang mencuri bolpen kamu. Kalau kita pernah mengambil dan lain sebagainya, pokoknya terkait dengan sesama manusia berupa harta, kembalikan. Wa in kad hadfa qadfin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afah. Yang repot kalau terkait dengan masalah hudud ya akhi, pernah memukulnya, pernah menjambaknya, ya Allah, kita harus siap pula dieksekusi. Ya, makanya sampai ada dalam bahasa Al-Quran, wal aina bil aini, wal anfa bil anfi, wal juruha qisas. Mata, ya kalau dia mencongkel matanya, kita harus lihat dicongkel pula matanya gitu. Kalau kemudian kita pernah memukulnya, kita serahkan pula untuk dipukul oleh yang bersangkutan, dan begitu seterusnya ya. Ya, jadi makkanahu alaihi, atau minta maafnya. Saya merasa bersalah, saya emosi, sampaikan apa adanya gitu. Allahu Akbar. Nah yang repot ya akhil karim, yang repot ini yang paling kita takuti, kalau kemudian dosa itu berbentuk riba ya, berbentuk menggunjing. Ya, menggunjing kesalahan orang. Terus kita sadar bahwa kita sudah kadung menyebar fitnahnya pada orang lain. Kita itu bentuk permaafannya, tidak cukup hanya minta maaf ya pada yang bersangkutan, tapi sampaikan, mohon maaf, saya telah menelanjangi sampean, saya telah memfitnah sampean. Sampaikan apa adanya itu. Ya, kalau kemudian dia memaafkan, alhamdulillah. Berarti syarat pertobatan itu insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, bahkan Rasulullah juga menyampaikan kepada kita syarat-syarat pertobatan bagi seorang manusia dalam kehidupannya kalau dia berbuat kesalahan. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ini surat An-Nur ayat 31. Maka tobatlah kalian semua wahai umat manusia, khususnya bagi orang-orang beriman, karena Allah juga memahami orang beriman itu pasti juga akan terjebak dengan kesalahan dan dosa dalam hidup ini. Ya, tubuh, jangan putus asa. Perbaharui saja pertobatan kita. Ayo kembali. Al-taubah itu ar-ruju. Taubah itu dalam segi bahasa, para ulama mengatakan at-taubah itu ar-ruju, kembali. Syar'annya itu ar-ruju minal bu'di anillah ilal qurbi ilahi subhanahu wa ta'ala. Kembali setelah kita jauh dari Allah untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ya akhil karim, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ayo kita jangan putus asa. Ya, apakah kita pernah bermaksiat mata, pernah bermaksiat mulut, pernah bermaksiat telinga, mengambil haknya orang lain, selama kita sadar, monggo kembali saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ayo bertobatlah semua kalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kita ini mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan di dalam surat Hud ayat 3,
Apa kata Allah? Ya, istaghfiru rabbakum. Istaghfiru rabbakum. Ya, tsumma tubu ilaihi. Ya, subhanallah. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobatlah. Kita suruh istighfar. Mungkin ada yang bertanya ya kepada kita, Ustaz, apa perbedaan istighfar dengan taubat? Ya, perbedaan istighfar dengan taubat. Ya, Allah mengatakan istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Beristighfarlah kalian kepada Tuhanmu dan bertobatlah. Para ulama mengatakan istighfar itu yaitu minta ampun. Biasanya istighfar itu manakala kita terjebak dengan dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa yang tidak terlalu berat. Mungkin lirikan-lirikan nakal, kebohongan-kebohongan yang tidak mencelakakan umat, gitu. Insya Allah kita cukup dengan istighfar, segera akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tubuh ilahi, itu berarti sudah meningkat dosanya, Pak. Dosa sudah kelas menengah bahkan ke atas gitu. Dosa-dosa menengah dan dosa-dosa berat itu tidak cukup dengan istighfar ya, akhi. Harus kita imbangi dengan apa? Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Nah, itu kelanjutan ayat, ya silakan antum baca, tapi yang jelas Imam Nawawi hanya memotong istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Istighfarlah kalian kepada Tuhanmu dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Jakarta hujan ya, akhi, Masya Allah. Rahmat turun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara khusus juga Allah mengatakan di dalam surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Masya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah, ya, dengan sebenar-benarnya taubat, ya, atau dengan taubat yang semurni-murninya. Nasuh, ya, taubat yang serius gitu. Bagaimana yang serius? Manakala tadi saya sampaikan terpenuhi 3 syarat manakala dosa itu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, dan 4 syarat manakala terkait dengan dosa antar manusia. Tubu taubatan nasuha, itulah taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang semurni-murninya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu ya, akhi, tentang ayat-ayat yang kemudian disampaikan oleh Imam Nawawi di muqaddimah bab ini insyaallah. Mari kita masuk sekarang di hadis yang pertama, kemudian kita kaji dan kita renungi bersama bagaimana bahasa Rasulullah tentang masalah pertobatan ini. Yang pertama yaitu hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, Masya Allah. Sampai Nabi bersumpah ya. Demi Allah, kata Nabi. Membawa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kata Nabi. Ini sesungguhnya aku la astaghfirullah. Benar-benar beristighfar, meminta ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Fil yaumi akthar min 70 marrah, setiap hari lebih dari 70 kali. Masya Allah, bayangkan ya, akhi. Nabi yang tidak punya dosa dan kesalahan, Nabi yang maksum, yang sudah terjaga. Kalau bahasa Aisyah ibunda kita, laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah menjamin engkau ya Rasulullah, dosamu yang sudah lewat dan yang akan datang sudah diampuni. Tapi Nabi sampai bersumpah di sini, demi Allah, saya ini istighfar karena memang Nabi ingin memberikan pembelajaran kepada kita. Ya, harus menjadi contoh kepada kita. Cuma kalau bahasa saya secara pribadi, Nabi tidak punya salah dan tidak punya dosa, kok istighfar, apalagi kita. Seharusnya logikanya begitu ya, akhi. Itu sampai berapa? 70 kali. Di riwayat yang lain, lebih dari 100 kali. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat ya, akhi karim, dalam kitab yang lain,
dalam kitab Dalilus Sa'ilin, ternyata memang istighfar ini selalu didahulukan dalam semua momentum, bahkan dalam apa ya, dalam ibadah-ibadah ritual kita, ya ritual kita, terutama ibadah-ibadah yang mahdhah ya, itu selalu istighfar ini muncul, tobat ini muncul kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba antum perhatikan habis salat itu. Setelah antum tadi kita kan habis salat Isya ya, berjamaah di masjid, bagi yang di masjid atau dengan keluarga di rumah gitu. Kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Apa kira-kira zikir yang pertama kali kita baca? Istighfar dan tobat ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya kan? Ya. Dalam haji juga begitu. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah dzikran katsiran wastaghfiruh. Atau di ayat yang lain apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idza afattum min arafatin ya fastaghfirullah. Kita disuruh istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita selesai melaksanakan tawaf ifadah itu, justru zikir yang paling banyak suruh istighfar kepada Allah dan suruh taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya, akhi? Karena mungkin dalam salat kita banyak ngelamunnya. Mungkin dalam salat kita syarat dan rukunnya kurang terpenuhi dengan benar. Ya, mungkin dalam salat kita ini kurang khusyuk. Ya, maka zikir yang pertama kali suruh istighfar dan bertobat kepada Allah. Dan Nabi memberikan contoh kepada kita. Subhanallah, dalam kitab ini katakan haddal ummah ala taubah wal istighfar. Nabi sengaja mengajak umat ini untuk bertobat dan beristighfar. Fa innahu ma'a kaunihi ma'suman wa khairul khalaik wa qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar yastaghfir wa yatub fil yawmi 70 marrah ta'liman li ummati. Itu bahasanya begitu kata Imam Nawawi. Ini Nabi, posisi beliau sudah maksum, sebaik-baik makhluk di muka bumi ini selama penciptaan manusia, keberadaan manusia di dunia sejak Adam sampai nanti akhir zaman, manusia paling mulia, dan Allah telah mengampuni dosanya yang sudah lewat dan yang akan datang, tapi tetap Nabi beristighfar dan bertobat. Sehari minimal 70 sampai 100 kali. Itu apa? Memberikan pembelajaran kepada kita semua. Ta'liman bi ummatihi wa ziyadata fi darajatihi indallahi subhanahu wa ta'ala. Sekaligus orang kalau suka istighfar, yaitu sudah jelaskan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan menerima semua istighfar, permohonan ampun kita dan taubat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, monggo, ya, apalagi kita ini sudah hidup di tengah-tengah zaman yang ujiannya luar biasa, ya, benturan-benturan kehidupan juga penuh dengan peluang-peluang bermaksiat kepada Allah, apakah itu maksiat mata, apakah itu maksiat telinga, apakah itu maksiat mulut kita, maksiat khayalan kita. Hampir setiap saat kita dipenuhi oleh kesalahan dan dosa seperti itu, tapi jangan putus asa. Kita punya Allah yang memiliki sifat apa? Ghafurun Rahimun Tawwab. Zat yang maha pengampun, ya, sangat luas ampunannya dan maha penerima taubat hambanya. Kita tidak boleh putus asa akan semua itu. Ayo kita perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik. Tapi cukup itu ya. Mari kita lihat hadis nomor 2 itu hampir sama. Kalau tadi 70 yang sekarang 100. Ya ayyuhan nas, dari siapa hadisnya ini? Aghar ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, tubu ila Allah. Ayo kalian tobat kepada Allah, ya, dan perbanyaklah pula istighfar. Minta ampun kepada Allah. Fa inni, maka sesungguhnya aku, kata Nabi, atubu fil yaumi, saya selalu tobat setiap hari, mi'atu marrah, 100 kali. Ya apa ya? Ya cuma begini ya, akhi. Tapi tidak hanya di mulut ya. Usahakan istighfar dan tobat kita berangkat dari sebuah kepasrahan hidup kepada Allah, sebuah keyakinan dan pengakuan yang tulus
kepada Allah akan semua kesalahan-kesalahan kita perbuat. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Satu kali ya. Kenapa? Tadi Allah saya salat subuhnya terlambat. Ya, masbuk. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, kenapa? Saya tadi tidak ada komunikasi dengan orang tua saya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Tadi saya kok lirikan mata saya agak nakal melihat lawan jenis dan saya menikmati gitu. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Saya kok marah-marah sama istri saya. Astagfirullahaladzim. Terus begitu ya, nikmati istighfar ini. Dan sambungkan dengan kesalahan yang kita perbuat. Andai kata kita bersih betul, terus begitu. Karena Allah sangat suka katanya. Kenapa? Karena kita telah seakan-akan memfungsikan sifat Allah yang Maha Ghafur, Ghaffar, dan Tawwab ini. Begini ya, kalau bahasa logika guru saya, ini manusia, kalau kemudian semuanya ahli ibadah, semua itu nanti oleh Allah akan dicabut. Akan cepat dipanggil. Karena dia berarti tidak memfungsikan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. La dhahaballahu bihim, kata Nabi. Allah akan mengambil mereka semua. Ya, andai kata la tartibun, andai kata kalian tidak pernah berbuat dosa di dunia ini, la dhahabahumullah. Allah akan mengambil mereka semua, kata Nabi gitu. Sumayati biqaumin, kemudian nanti akan mendatangkan satu kaum baru, kata Nabi. Yusi'un yudribun, di mana dia akan berbuat salah dan dia berbuat dosa. Fayastaghfirun Allah wa yatubu alaih, fayatubu alaih. Kemudian orang ini istighfar dan tobat kepada Allah dan Allah akan menerima istighfar dan tobat mereka gitu. Jadi akhi, kita tidak boleh putus asa. Saya paham ini di zaman seperti sekarang luar biasa ya. Ngelihat YouTube seperti itu, ngelihat televisi seperti itu, keluar sedikit mata kita sudah penuh dengan maksiat. Kadang kita menggunjing orang. Jangan putus asa. Perbanyak istighfar, ya perbanyak taubat kepada Allah. Allah membuka lebar-lebar pintu pertobatan buat kita semua. Paling tidak, tirulah. Ya, kalau saya pribadi sih, insya Allah mudah-mudahan istiqomah terus. Ya, minimal 100 kali Pak, Ibu, ya beristighfar kepada Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan ya nikmati. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nikmati. Beda rasanya ya. Ya walaupun nanti sebenarnya di akhir-akhir saya akan bicara, ternyata istighfar itu tidak hanya pengampunan dosa ya. Istighfar itu juga nanti akan bisa melancarkan rezeki kita. Istighfar itu juga bisa memudahkan semua urusan kita. Istighfar itu juga melapangkan semua kegundahan dan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Istighfar itu juga bisa menurunkan air hujan, yang kemudian hujan akan menjadi rahmat bagi kita. Istighfar itu juga bagi yang belum punya anak, akan dimudahkan bisa punya anak yang banyak. Sampai ada pertanyaan, ya, bukan pertanyaan, statement, ya saya tidak istighfar, ya, disentuh sedikit, istri saya hamil gitu. Ada yang mengatakan demikian ya. Itu orang kafir tidak pernah istighfar, anaknya banyak dan lain sebagainya. Pertanyaannya sekarang bagaimana kualitas anak itu? Dan insya Allah kalau kita terbiasa istighfar, makanya sampai ulama mengatakan kalau kita punya anak banyak masalah, ya punya anak susah untuk diarahkan, perbanyak aja istighfar. Insya Allah Allah mengatakan wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah sudah menjamin kepada kita semua ya untuk memudahkan harta dan dimudahkan kepada kita keturunan. Yang memudahkan Allah berarti keturunan kita juga, anak cucu kita juga dalam pengawalan dan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan istighfar dan tobat ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ya akhi, kita lanjut hadis nomor 3 sekarang. Hadis nomor 3 ini sebenarnya ada asbab ini ya, ceritanya panjang sebenarnya ya. Kalau hanya diterjemahkan begitu saja kadang-kadang kita rada tidak nyambung. Tapi saya akan ceritakan hadis ini dari Abi Hamzah, yaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu al-Ansari, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas ini adalah pembantu Nabi, ya, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia itu orang Madinah, ya. Itu oleh ibunya langsung dipersembahkan kepada Rasulullah ketika berumur 10 tahun, ditawarkan sama Nabi untuk mendampingi Nabi sebagai pembantunya.
dilihat anak ini potensinya luar biasa dan memang pinter anak ini, ya, kemudian dia 10 tahun mendampingi Nabi. Persis ketika dia berumur 20 tahun Nabi meninggal dunia. Jadi 10 tahun dia juga merawat Nabi, memperhatikan Nabi. Dinamakan khadimi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini panjang kalau saya bicara Sayyidina Anas. Ya, apa kata beliau? Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, Lallahu afrahu bitaubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin fala. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini ada cerita sebelumnya ya. Kata Nabi, Allah itu sangat bahagia, Allah sangat gembira. Antum jangan nanya bagaimana bahagia dan gembiranya Allah. Sebagaimana juga ada hadis, Allah itu tertawa. Jangan tanya bagaimana tertawanya Allah. Tentu alladzi yaliqu bi jalalihi, yang layak sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di sini Allah mengatakan, Nabi mengatakan Allah sangat bahagia dengan taubat seorang manusia dari salah seorang di antara kalian yang jatuh dari tunggangannya, dari kendaraannya, kemudian kendaraannya lari. Sehingga dia tersesat di jalan. Nah, keterangannya apa? Lihat di bawahnya itu. Wa fi riwayah Muslim, Allahu asyaddu farahan. Allah sangat bahagia, sangat senang, ya sangat gembira. Bi taubati abdihi hina yatubu ilaih min ahadikum. Ketika hambanya itu bertobat kepada Allah, ya, dari salah seorang di antara kalian, kana ala rahilatihi bi'adin falah. Tadinya dia naik kendaraan, naik onta di sebuah padang pasir, perjalanan yang sangat jauh. Subhanallah, fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Tiba-tiba ontanya ini, kendaraannya ini lari. Lari ya akhil karim, subhanallah, padahal di onta itu, di kendaraan itu atau di kudanya itu ada bekal dia. Makanannya, minumannya, ya, dagangannya dibawa lari oleh kendaraannya itu. Dan dia di tengah padang pasir. Antum tahu ya, akhi? Di padang pasir ini ya, akhi, kalau sudah benar-benar di tengah padang pasir, itu kalau sudah tersesat ya sudah habis ya, akhi. Ya, nanti kalau malam itu ada kala jengking, ada ular yang terbang segala macam. Pokoknya tinggal menyerahkan nyawa gitu. Allahu Akbar. Maka hampir putus asa orang ini. Cuma di riwayat yang lain dikatakan orang ini banyak istighfarnya dan banyak pertobatannya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Padahal di situ, di kendaraan itu, yang kendaraan yang lari itu ada makanannya, ada minumannya, ada barang dagangannya. Fa'isa minha, kemudian dia melepaskan diri hampir putus asa, ya. Fa'ata syajaratin fataji'a fi dhilliha, kemudian dia mendatangi satu pohon di situ, mungkin pohon korma ya, nyender di situ jemaah sekalian, di bawah naungannya. Dia sudah putus asa betul. Dia hanya pasrah kepada Allah dan mengatakan dia istighfar yang banyak, dia pasrah kepada Allah, mudah-mudahan kudanya atau ontanya balik lagi. Fabainama huwa kadzalika, subhanallah, di saat dia sudah pasrah seperti itu, tiba-tiba idh huwa biha qa'imatun indah, datang sendiri Pak onta itu yang lari itu. Ya, bisa dibayangkan. Langsung fa'akhadha bi khitamiha, diambil oleh orang ini tali kendalinya itu. Summa qala min syiddatil farah, kemudian orang itu berkata, begitu senangnya ketemu dengan kendaraan yang lari itu, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah, dia salah mengucapkan karena begitu senangnya ya. Sampai redaksi ungkapannya salah. Dia mengatakan, aku, kata dia, ana anta rabbi anta abdi wa ana rabbuk. Engkau ya Allah, hambaku dan aku adalah Tuhanmu gitu. Salah ngomong ya mas sekalian. Dia tadinya mau ngomong, aku ini betul-betul hambamu dan engkau adalah Tuhanku gitu. Tapi kebalik gitu. Allah memahami betul isi hati orang itu. Kenapa? Karena niatnya betul-betul taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Logikanya ya, akhi, logikanya salah saja dalam pertobatan, dalam urusan mengungkapkan omongan, itu Allah memahami, apalagi kemudian kita dengan penuh kesadaran ya. Ya Allah,
Sudah 1 tahun lebih pandemi ini menimpa pada kami, keluarga kami, bangsa kami, dan umat manusia. Gitu. Ayolah, ya, perbanyak kita istighfar, akui semua kesalahan kita, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita dengan penuh kesadaran, ya, ya Allah, terlalu banyak beban yang kami rasakan, utang menumpuk, keluarga sakit-sakitan, tumbahkan semua itu, ya. Allah akan mendengarkan, apalagi kemudian sebelumnya kita imbangi dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semua permohonan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga ya dia mau mengakui kesalahannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salah dalam menyampaikan redaksinya pun tetap Allah akan menerima pintu pertobatan dan istighfar dari seorang manusia ketika dia istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita ini tidak salah, ya, dengan penuh kesadaran. Ini menunjukkan rahmat Allah yang dimana Allah telah membuka lebar-lebar pintu pertobatannya kepada kita, ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat suka kepada orang-orang yang tobat, orang yang suka mensucikan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaligus hadis ini rangsangan yang begitu kuat dari Nabi. Ayo kita jangan putus asa akan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa seberat apapun pula, ya, selama kita mengakui semua kesalahan kita, ada penyesalan dalam hidup ini, ya, dan punya tekad untuk tidak mengulangi lagi. Kalau terkait dengan sesama manusia, kita mengembalikan apa yang sudah kita ambil atau kita lukai dan lain sebagainya. Di hadapan kita ada Allah yang punya sifat Ghafur, Ghaffar, dan Tawwab, Maha penerima taubat, ya buat kita semua manusia ini. Baik, ya, saya pikir satu hadis lagi lah, hadis nomor 4, ya, kita lihat, kita baca. Hadis nomor 4 ini dari Abu Musa, Abdullah bin Qais al-Asy'ari, yang biasanya kita kenal dengan Abu Musa al-Asy'ari, ya, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, apa kata Nabi? Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail yatuba musii'in nahar. Ya Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, telah membuka lebar-lebar tangannya, Pak, untuk menerima, ya, bagi orang yang berbuat salah di waktu siang, di waktu malam seperti ini, Allah membuka lebar-lebar tangannya untuk menerima pertobatan dari kita, jemaah sekalian. Andai kita malam ini berbuat dosa, mudah-mudahan tidak demikian, ya. Wa yubsut yadahu bin nahar. Allah masih membuka lebar-lebar tangannya besok di siang hari itu. Liyatuba musiul lail, untuk menerima tobat hambanya yang berbuat kesalahan di malam hari. Kapan itu terjadi? Hatta tatlu asyamsu min maghrib. Itu berlangsung setiap saat, setiap waktu, ya akhir karim, sampai matahari terbit dari sebelah barat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini menunjukkan rahmat Allah bagi kita, bagi hambanya, ampunannya yang mencakup semua lini kehidupan kita. Tidak kenal waktu, kapan Masya Allah membuka lebar-lebar kepada kita. Makanya jemaah sekalian, ayo kita jangan putus asa akan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita sadar? Istighfar yang banyak, taubat yang banyak, ya. Saya ingin tanya, ya akhi, siapa yang mulai dari pagi subuh sampai sekarang kita tidak punya dosa? Pastilah. Ya, pasti ada kesalahan, Pak. Kesalahan mulut kita yang kadang berbohong, menggunjing, memfitnah, omongan yang ketus, pedes, mata yang melirik sana, melirik sini, telinga yang mendengarkan omongan-omongan yang kotor dan jorok dan lain sebagainya. Pikiran yang suka menghayal, tangan yang meraba dengan lawan jenis, kaki yang melangkah ke tempat-tempat tidak karuan. Jangan putus asa, kita manusia. Ya, kadang-kadang memang kita ini suka dipengaruhi oleh suasana yang ada, ya. Begitu kita sadar, angkat tangan kita. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ini, ya, Allah menunggu loh kepada kita. Malam seperti ini, orang yang berbuat salat tadi waktu siang, pagi, siang, sekarang ini Allah membuka lebar-lebar kepada kita. Kita lupa juga namanya gitu. Langsung tidur lupa gitu. Ditunggu lagi oleh Allah besok pagi. Barangkali dia mau kembali kepada. Sampai kapan ini? Sampai matahari terbit dari sebelah. Artinya apa? Sampai kiamat, ya.
Ini begitu tingginya rahmat Allah kepada kita manusia, ya, karena Allah memahami betul manusia itu yusib wa yukhti, kadang berbuat benar tapi juga kadang berbuat salah, ya. Dan ketika kita berbuat salah, jangan putus asa akan kesalahan yang kita perbuat. Kita punya zat Allah yang menciptakan kita, yang membuka lebar-lebar pintu pertobatan kepada kita, bahkan menamakan dirinya Tawwab, zat yang maha penerima tobat hambanya. Selama kita mau mengakui kesalahan kita, dosa apa saja ya, hatta dosa syirik sekalipun. Selama kita sadar sesadar-sadarnya, menyesal akan perbuatan kita, melepas semua dosa itu, dan punya tekad tidak mengulangi lagi di dosa yang sama di kemudian hari, tentu dalam waktu yang berdekatan ya. Tapi kalau lama kumat lagi, ya itu sesuatu yang wajar di akhir karim. Karena kita manusia, dipengaruhi oleh lingkungan, kumat lagi, ya selama kita tidak membenturkan diri dan tidak menikmati dosa itu, jangan putus asa. Kita punya Allah yang maha ghafur, maha ghaffar, dan maha taubat, maha tawab kepada hambanya, yang maha menerima taubat kepada hambanya. Mudah-mudahan ya akhir karim, semua dosa dan kesalahan kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini kita baru bicara 4 hadis, dan kita akan bicara hadis-hadis berikutnya insyaallah. Apalagi kita tahu di zaman seperti sekarang ini banyak fitnah, banyak ujian. Ya. Jangan-jangan juga musibah yang ada saat ini karena kesalahan kita, kita tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayolah, ya, kita tobat. Kalau perlu tobat nasional lah. Tobat bersama-sama kita itu ya. Sadarkan istri kita, sadarkan anak-anak kita secara pribadi, teman-teman kita, ayolah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan putus asa akan rahmatnya Allah. Fa innahu yaghfiru dzunuba jami', Allah yang akan mengampuni semua dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, wa may yuti nafsah yajidillaha tawwabar rahim. Barang siapa dia mendolimi dirinya, ya, dia akan mendapati Allah itu yajidillaha ghafurur rahim, maha pengampun dan maha penyayang kepada hambanya. Mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir cukup ya 4 hadis malam ini ya, masih ada waktu ini 7-8 menit kita diskusi, kita berdialog, kita dalami 4 hadis ini. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa dan kesalahan kita dan menerima seluruh amal baik kita insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Naam. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz. Jadi sebelum saya bacakan dari chat, saya harus beristighfar terlebih dahulu Ustaz. Karena tadi salah menyampaikan, harusnya babul ikhlas bukan bab sabar yang sudah selesai. Baru saja diulas, jadi baru saja melakukan kesalahan. Kalau itu kesalahan bukan terkait dengan dosa ya, kesalahan manusiawi namanya itu, akhi. Yang tidak ada kaitannya dengan masalah dosa. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Ada pertanyaan Ustaz dari Ibu Elin, ini dari Bandung Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf saya mau bertanya terkait dosa antar manusia. Jadi apabila pernah mengambil uang dari dompet suami Ustaz, mengambil uang dari dompet suami tanpa sepengetahuan suami gitu kan. Dan ternyata saat ini suaminya ini telah meninggal dunia Ustaz. Ya Allah. Nah kemudian bagaimana cara mengendalikan, bagaimana cara mengembalikannya atau bagaimana cara bertaubatnya begitu Ustaz? Ya Karim, pertama tolong kalau itu betul-betul terjadi jangan cerita pada siapa-siapa ya. Jangan membuka aib pribadi kepada siapapun pula. Ya, Allah punya sifat namanya Sattar ya, zat yang maha menutupi aib hambanya. Jangan kita buka aib kita kepada orang lain. Kalau kemudian kita sadar, ya sudah, perbanyak bersedekah saja. Perbanyak berinfak, insya Allah kalau perlu, kata ulama, niatkan infak dan sedekahnya buat orang yang pernah kita sakiti, pernah kita zalimi gitu. Ya, gimana sekarang kita mau istighfar dia sudah meninggal dunia seperti itu. Terus yang kedua saya ingin menyampaikan, sudah kawal saja putra-putrinya dengan baik ya. Perhatikan dengan benar. Kan ada sebuah hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutin perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Niscaya dosa-dosa masa lalumu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gitu.
Apalagi kita berkeluarga ya. Nah, dengan suami kita suka ngambil uang dari kantong suami, kemudian suami sudah meninggal dunia, ya sudah. Kalau masih ada, maksimalkan uang yang kita pernah ambil ini untuk kemaslahatan anak-anak suami. Atau anak kita juga, kan begitu. Ya, didik dia dengan cara benar, ajari dia Quran dengan cara benar, dengan kita keluarkan harta terbaik kita untuk anak-anak kita. Ya, seperti itu. Insya Allah, ya suami akan jadi bangga. Ternyata uang yang saya diambil dulu oleh istri saya untuk kemaslahatan anak-anak saya, untuk kesehatan orang tua saya, untuk kebaikan kakak adik saya. Perbanyak berinfak saja seperti itu. Insya Allah dosa-dosa dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya. Baik, alhamdulillah. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Elin tadi. Belum masuk pertanyaan via chat, mungkin ada Bapak Ibu akan menyampaikan secara langsung, bisa raise hand terlebih dahulu. Mohon maaf hanya untuk ikhwan, untuk yang akhwat bisa diketikkan di kolom chat. Monggo. Tapi suara saya jelas masuk. Ya? Jelas, Ustaz, masih bisa terdengar, alhamdulillah. Ya mohon maaf, saya di Jakarta ini, bukan di Surabaya, jadi saya tidak pakai yang biasa saya pakai itu. Iya, baik. Tidak apa-apa, Ustaz. Sepertinya sudah jelas ini Ustadz untuk teman-teman semua, Bapak Ibu semua, dari pemaparan yang sudah disampaikan. Alhamdulillah, semoga Allah. bisa ditarik ilmunya dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri Ustadz. Ya. Kita lagi Mas Ramadan. Ya. Sekali lagi kita tidak boleh putus asa. Ya. Kita hidup di zaman seperti sekarang ini cukup banyak masalah yang kita hadapi. Cukup banyak fitnah yang bakal kita geluti. Ya, minimalisirlah untuk kita tidak menikmati semua itu. Andai kata terjadi pada kita, jangan putus asa. Kita punya Allah yang punya sifat ghafur, yang punya sifat ghafar, yang punya sifat tawwab. Ya, akui semua kesalahan kita. Ya jadillaha ghafurur rahim. Kita akan mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada kita. Bahkan Allah bangga. Allah tersenyum, Allah tertawa manakala kita berbuat salah, berbuat dosa, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kata Allah, rupanya hambaku tahu kalau ada zat yang akan mengampuni semua kesalahan dan dosa-dosanya. Kata Allah, ghafartu li abdi, aku ampuni semua dosa-dosa hambaku insyaAllah. Mudah-mudahan semua dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam ya, barakallahu fikum. Ya, baik. Alhamdulillah, beliau juga selalu istiqomah ya, menyampaikan nasihat-nasihatnya di setiap Jumat pagi untuk kita semua. Saya mohon izin juga menyebarluaskan ke kawan-kawan nih, Ustaz. Dengan senang hati ya. Tulisan dari beliau-beliau, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, Ustaz, kita tutup majelisnya. Tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. اللهم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم احفظنا بالقرآن اللهم أكرمنا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم سدد لنا بالقرآن اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.